Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Tiamayu Suryantoro akan menjelaskan tentang praktek kerja lapangan yang saya lakukan di Bombas Karlo. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang PKL. PKL atau biasa disebut praktek kerja lapangan adalah kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran yang dilaksanakan di luar sekolah, yaitu di dunia usaha atau dunia industri, untuk mendekatkan atau meningkatkan mutu siswa-siswi SMK dengan kompetensi sesuai bidang dan juga menambahkan bekal untuk masa-masa mendatang guna memasuki dunia kerja yang semakin ketat dalam persaingan keterampilan maupun pola pikir. Dasar hukum PKL ada 6. Yang pertama UU nomor 20 tahun 2003, PP nomor 13 tahun 2015, Kepmendikbud nomor 323, Kementerian Pendidikan dan Budaya nomor 80, Peraturan Pemerintah nomor 39 bab 3 pasal 4 ayat 8, PP RI nomor 66 tahun 2010. Tujuan PKL pertama untuk menambah dan mengembangkan potensi ilmu pengetahuan siswa, memperoleh link antara dunia pendidikan dan dunia kerja, menanamkan sikap tanggung jawab, disiplin, dan etika yang baik. 4. Menambah wawasan dan pengalaman untuk bekal pada saat bekerja nantinya. 5. Memperkenalkan siswa dengan dunia kerja yang sesungguhnya. Tugas dan tanggung jawab PKL yaitu pertama melaksanakan kegiatan PKL minimal 6 bulan, maksimal 9 bulan sebagai syarat kelulusan sekolah. Menjaga nama baik sekolah dan industri, menjaga dan memelihara hubungan yang baik antara siswa, sekolah, dan industri, menjaga hubungan baik dengan semua pekerja di tempat PKL. Dan terakhir, mentaati peraturan dan tata tertib di tempat PKL. Selanjutnya, melakukan semua kegiatan dengan sungguh-sungguh dan tanggung jawab, mematuhi instruksi dan arahan yang diberikan oleh pembimbing, mengisi buku jurnal kegiatan PKL, membuat laporan PKL dalam bentuk non-cetak maupun cetak, 10 mengikuti ujian praktek kerja lapangan di sekolah atau di industri maupun tugas akhir. Manfaat PKL, pertama bagi peserta didik, untuk meningkatkan ilmu yang telah diperoleh sekolah, menambah wawasan tentang dunia kerja, menambah kompetensi dan dapat menanamkan etos kerja yang tinggi. Untuk sekolah, dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia kerja, meningkatkan kualitas lulusan melalui pengalaman kerja, mengembangkan program sekolah melalui sinkronasi kurikulum, proses pembelajaran, teaching factory, dan pengembangan sarana prasarana praktik. Bagi dunia industri atau dunia kerja akan lebih dikenal oleh masyarakat, mendapatkan calon tenaga kerja yang berkualitas sesuai dengan kebutuhannya. Bab 2 Keadaan umum perusahaan. Sejarah singkat perusahaan, awal mula berdiri di tahun 2009 sebagai warnet. Selanjutnya tahun itu juga adalah jaya-jayanya warnet. Banyak perkembangan media sosial. Semakin tahun ke tahun berubahlah pola teknologi dari manual ke digital atau online. Tidak hanya media sosial dan game, tetapi laporan ada yang harus online dan terkoneksi dengan sistem pusat nasional. Banyak hal yang mulai berkembang, semua harus menggunakan internet. Dari situ muncul gagasan untuk memperlebar jangkauan internet ke rumah-rumah warga. Dengan maksud warga bisa menggunakan internet di rumah masing-masing tanpa perlu pergi keluar. Mulailah dari tahun 2015, Bombas Karlo fokus membuka ISP yang bertujuan mendekatkan internet ke warga sekitar. Beranjak dari game center yang melayani personal, rumah, instansi, kantor, warnet, dan sebagainya. Sampai sekarang pengguna internet semakin banyak dan terus berkembang. Bombas Karlo terletak di Jalan Raya Prambanan nomor 17, Sidodadi, Telogo, Kecamatan Prambanan. Visi perusahaan yaitu mempermudah akses internet bagi warga di sekitar Prambanan. Misinya menyediakan layanan internet berupa WiFi untuk warga sekitar. Nilai-nilai perusahaan yang pertama adalah kepuasan pelanggan, keamanan data pelanggan, tanggung jawab terhadap pelanggan, dan integritas. Struktur perusahaan dimulai dari owner yaitu Tias Ari Wibowo, lalu administrator sebagai menerima pesanan atau invoice untuk pelanggan. Lalu ada debt collector yang untuk menariki uang iuran bulanan, ada NOC untuk menerima komplain, dan teknisi sebagai eksekutor
pemasangan jaringan nirkabel. Ini adalah secara detail tugas dan tanggung jawab personal perusahaan. Ada owner, memutuskan peraturan dan kebijakan tertinggi perusahaan, memimpin perusahaan, merekrut dan memberhentikan karyawan, administrator membuat invoice, memesan alat yang diperlukan, mengatur keuangan perusahaan, teknisi membangun dan merawat tower BTS, menginstalasi jaringan dan maintenance WiFi milik pelanggan. Lalu ada NOC mengawasi trafik jaringan pusat atau sebagai admin server, menerima komplain pelanggan dan permintaan pemasangan WiFi, membuat jadwal kegiatan untuk teknisi. Lalu DC melakukan penagihan uang bulanan pelanggan. Peraturan perusahaan yang pertama, hari kerja mulai Senin sampai Sabtu apabila diperlukan, hari Minggu juga masuk, lalu masuk mulai jam 8 sampai selesai, berpakaian dengan sopan, apabila sakit atau izin ada acara maka harus memberikan surat. Kesehatan dan keselamatan kerja yang satu, setiap karyawan wajib menjaga keselamatan dirinya dan yang lain, serta memakai alat keselamatan kerja. Setiap karyawan harus mematuhi ketentuan mengenai keselamatan kerja dan perlindungan kerja yang berlaku. Apabila terjadi kecelakaan kerja, karyawan harus melapor kepada atasan. Setiap karyawan wajib memelihara alat-alat atau perlengkapan kerja dengan baik. Rekrutmen perusahaan, setiap calon karyawan harus memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Setiap calon karyawan wajib menguasai dasar-dasar sesuai dengan bidang. Setiap calon karyawan akan melakukan masa percobaan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Calon karyawan telah menyelesaikan masa training dapat dianggap menjadi karyawan tetap sesuai dengan bidangnya. Kegiatan peserta selama PKL bab 3. Alur kerja pertama, ada permintaan pemasangan WiFi baru dari pelanggan. Lalu akan dilakukan survei lokasi ke rumah pelanggan, lalu akan menentukan alat, lalu membeli alat yang diperlukan, menuju rumah pelanggan. Yang pertama dilakukanlah menyeting router dan antena. Selanjutnya memasang antena ke tempat yang sudah ditentukan, melakukan pointing antena, mengkoneksikan antena ke tower dengan sinyal yang paling bagus. Lalu memberikan IP ke antena dan memberikan nama antena sesuai nama pelanggan, merapikan router dan antena kabel lalu dilakukan administrasi. Jenis kegiatan yaitu sebagai teknisi, bertugas untuk menginstalasi jaringan nirkabel di rumah pelanggan dan melakukan maintenance apabila ada masalah pada jaringan internet, serta membangun dan merawat tower BTS. Dokumentasinya ada sebagai berikut. Ada lakukan maintenance WiFi dengan 2 pipa dan pemasangan baru. Selanjutnya hasil kegiatan, apabila sinyal sudah bagus maka internet sudah dapat diakses oleh pelanggan. Juga akan dilakukan speed test untuk mengetahui bandwidth yang diperlukan atau sesuai kebutuhan pelanggan. Selanjutnya kesesuaian kompetensi industri dengan sekolah. Kompetensi yang diajarkan di industri banyak mengacu ke bidang jaringan nirkabel. Sebagai teknisi, kami bertugas untuk menginstalasi jaringan nirkabel di rumah pelanggan dan melakukan maintenance. Kompetensi yang diajarkan di sekolah mencakup banyak hal mulai dari jaringan, server maupun IoT. Kesesuaian kompetisi yang ada di industri dan sekolah cukup sesuai, terutama pada pelajaran IaaS atau Infrastruktur as a Service. Dengan adanya kesinambungan antara kedua kompetensi tersebut, cukup membantu kegiatan PKL sehingga pihak industri juga merasa cukup puas dengan kinerja kami. Kesimpulan, setelah melaksanakan kegiatan rakering selama 2 bulan, maka dapat menarik kesimpulan yang bermanfaat antara lain, 1. Keterampilan serta pengalaman semakin bertambah di dalam dunia kerja. Peserta PKL dapat merasakan bekerja di Dudi dengan segala peraturan yang harus ditaati, memberi kesempatan untuk lebih mendekati kepada dunia kerja atau industri, menambah rasa ingin tahu, percaya diri, serta tanggung jawab yang besar dalam menghadapi suatu persoalan. Saran-saran bagi sekolah, memperbanyak relasi ke berbagai perusahaan, bertanggung jawab untuk memonitoring siswa yang sedang melakukan PKL. Untuk perusahaan, dapat memperluas jangkauan internet agar lebih banyak daerah yang tercover dan menambahkan BTS. Menerapkan jam kerja yang sesuai bagi adik kelas, menjaga nama baik SMK Negeri 2 Klaten, menyiapkan tempat PKL secepat mungkin dengan sebaik-baiknya sesuai bidang yang kalian inginkan, meningkatkan soft skill seperti bekerja keras, disiplin, jujur, dan lain-lain, menanamkan sikap aktif dan komunikatif dengan orang lain sewaktu di industri untuk memudahkan menjalin komunikasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.